Hai, aku Yustika FM. Welcome back to my YouTube channel. Yustika FM. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Yustika FM pengen sharing ke kalian tips-tips apa aja nih supaya kita menjadi perantau yang sukses, menjadi pejuang devisa yang sukses. Sukses di sini aku maksud bukan berarti hanya sukses tentang masalah money ya, masalah uang gitu. Enggak, tapi tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita juga. Karena apa? Karena namanya kita jauh dari keluarga gitu kan, tekanan mental itu memang banyak gitu kan. Jadi kayak kesehatan mental itu harus kita jaga baik-baik gitu. Jadi gimana caranya sukses dua-duanya nih, sukses dalam uang dan juga dalam menjaga kesehatan mental. Oke guys, tips yang pertama banget itu kalian harus dicatat dulu ya. Apa sih sebenarnya tujuan kalian sampai rela merantau jauh, menyeberangi lautan gitu kan, terpisah jarak dan waktu gitu dengan orang-orang yang kalian sayangi. Itu tujuannya harus kalian pegang betul-betul, harus diterapin prinsip bahwa tujuan kita pergi merantau itu untuk ini gitu, untuk ini gitu. Jadi dibikin daftar gitu, dibikin list gitu, goals atau tujuan gitu kan, apa aja nih gitu. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, pelan-pelan diwujudin, di checklist satu-satu. Yang kedua, jaga kesehatan badan dulu, kesehatan raga, jiwa raga. Jangan sampai telat makan. Pokoknya gini deh, kita tuh merantau, walaupun ada temen, tetap kita itu yang harus menjaga diri kita sendiri gitu. Pasti tubuh kita juga sudah ada alarmnya gitu. Kalau misalnya udah mulai ngerasa nggak enak badan, udah mulai ngerasa pusing, ngerasa demam, itu kan pasti udah ada alarmnya dulu gitu. Nah, kalau udah alarmnya udah berasa, segera mungkin kita tuh obatin gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada terjadi gitu, menjadi sakit yang beneran gitu. Yang ketiga nih, kalian kalau masih baru kerja gitu kan, masih awal-awal datang, mendingan kalian itu fokus dengan pekerjaan kalian gitu. Kuasai apa yang memang harus kalian kerjakan gitu. Gak usah caper sana sini nyari teman baru kayak gitu tuh. Menurut aku itu jangan dulu gitu. Yang penting kalian kuasai aja dulu pekerjaan kalian gitu. Karena kalau menurut aku ya, kalau kita kerjanya udah bener, gak nyusahin temen, gak nyusahin yang lainnya gitu, pasti temen-temen di kerjaan juga pasti akan seneng kok berkawan sama kita gitu. Nah, kalau masalah temen nih ya, saran aku, kalian itu temui apa ya, teman 1, 2 gitu, 3 gitu, gak usah terlalu rame. Yang penting gimana ya, kamu bisa berkorban untuk dia, begitupun dia rela berkorban untuk kamu gitu. Jadi saat kamu sakit, saat kamu nggak ada uang gitu, teman kamu ada. Dan pun sebaliknya gitu, untuk teman kamu posisi yang lagi susah, kamu pun harus ada gitu. Jangan cari teman banyak tapi cuma senengnya aja, giliran pas kamu susah nggak ada nih teman sama satu pun nggak ada. Jadi jangan sampai kayak gitu guys. Nah, ini masih berhubungan dengan yang namanya temen ya. Biasanya kesehatan mental kita itu terganggu dengan lingkungan ya. Lingkungan itu kan pasti tentu saja ada temen ya kan, ataupun sama atasan-atasan lah gitu. Untuk menjaga kesehatan mental kalian itu terapin sifat yang namanya bodo amat. Makanya yang pertama tadi aku bilang, kalau kalian baru pertama kali kerja, kuasai kerjaan kalian dulu. Kalau kalian kerjanya udah bener, ya udah, kalau tinggal fokus di kerjaan aja. Masalah temen, masalah atasan itu gimana ya, kadang mereka itu suka nyakitin kita kan gitu, dengan tingkah laku mereka, perkataan mereka kayak gitu kan. Tapi kalau kita udah kerjanya bener, ya udah bodo amat, yang penting aku kerja bener, yang gaji juga bukan teman kalian, bukan atasan kalian gitu. Maksud aku atasan di sini tuh kayak yang bukan yang atasan bener-bener yang ngegaji kita ya, bukan ya gitu. Jadi ya gitu, jadi terapin sifat bodo amat, yang penting kalian udah kuasai kerjaan kalian gitu. Maka dari itu kesehatan mental kalian itu pasti akan terjaga gitu loh.
kayak lingkungan yang toksik, lingkungan yang apa, pasti dimanapun kita bekerja, orang-orang yang toksik itu pasti akan ada gitu. Orang-orang yang julid, orang-orang yang di depan kita baik, di belakang ngomongin kita, itu memang dimanapun itu menurut aku itu ada gitu. Yang bisa ngejaga kesehatan mental kita ya kita sendiri, yang bisa ngontrol kita sendiri. Kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk suka sama kita, untuk bisa seneng sama kita, berteman sama kita, itu kita nggak bisa ngontrol itu. Jadi yang bisa kita kontrol ya kita kendaliin, yaitu untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, terapin sifat bodo amat. Nah, ini berhubungan juga dengan yang tadi aku bilang, temuin teman 1, 2, atau 3 gitu, yang deket, yang rapet, yang bisa saling dipercaya gitu. Karena gimana ya, kalau kita kan tadi aku udah bilang jaga kesehatan sebaik mungkin gitu kan. Kalau udah ada alarm tubuh kita, udah ada alarmnya, cepet-cepet diobatin gitu kan. Tapi terkadang kita nggak pernah tahu sih, kalau memang tiba-tiba sakit yang benar-benar memang kita nggak bisa kontrol, ya kita memang butuh teman yang benar-benar bisa ngejaga kita gitu kan. Ya gitulah gunanya teman yang benar-benar bisa dipercaya. Makanya nggak usah rame-rame gitu yang aku bilang kan. Oke, selanjutnya juga ini yang berhubungan dengan kesehatan, itu uang ya. Uang, karena kita merantau, jadi uang itu gimana ya, jangan sampai kita di sana nggak megang uang sama sekali. Begitu gajian dikirim ke kampung gitu. Saran aku itu jangan deh. Kalian tetap harus sisakan uang untuk kalian sendiri gitu, untuk kehidupan kalian di sana gitu. Ya karena itu kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan gitu. Tiba-tiba kita sakit, kita nggak megang uang, gimana coba? Nggak mungkin kan kita terus ngerepotin temen, kan nggak juga kan. Pokoknya kita harus bikin yang namanya uang cadangan gitu, yang seperti di video aku sebelumnya aku bilang gitu. Jadi jangan semuanya begitu gaji dikirim ke kampung. Tapi kan kak, aku keluarga aku membutuhkan uang aku gitu kan. Iya memang membutuhkan uang kamu, tapi kamu juga harus menjaga diri kamu gitu loh. Kamu juga perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun juga kamu juga jauh loh dari keluarga. Kalau nggak kamu yang nge-cover diri kamu, siapa? Oke, selanjutnya lagi gini ya, kalau misalnya kalian yang baru-baru kerja merantau ke luar negeri gitu, pasti kalian akan merasakan kebebasan yang sangat luar biasa ya, yang seperti aku katakan di video aku sebelumnya gitu. Makanya itu yang pertama, poin pertama itu benar-benar harus kalian jaga betul-betul. Jangan sampai begitu kalian di sana kalian tergoda dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya hanya sementara. Boleh senang-senang, boleh, tapi harus di manage dengan betul gitu loh. Jangan terlalu sering gitu. Karena memang kesenangan-kesenangan itu tuh sifatnya kayak cuma sementara aja guys gitu. Jadi jangan sampai kalian udah pergi tahun-tahunan tapi kemudian menyesal nggak ada hasilnya, kok uangnya pada kemana ya, kayak gitu. Aduh, itu jangan sampai deh guys. Oh ya guys, jadi ini Yustika FM bikin video tips-tips sukses kayak gini tuh bukan berarti karena Yustika FM udah sangat pandai dalam menjalani kehidupan dunia rantau ya, enggak juga. Bukan berarti karena aku udah sangat sukses menjaga keuangan dan juga menjaga mental health-nya aku, itu juga enggak. Aku justru karena sering kali aku tersandung ya, masuk ke dalam lubang yang benar-benar memang aku tahu itu salah tapi aku tetap lakuin gitu. Makanya biar hal yang udah salah yang aku lakuin tuh nggak terjadi di kalian gitu. Makanya kalau bisa kalian terapin deh prinsip-prinsip itu guys. Oke guys, videonya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat walaupun cuma sedikit. Seenggaknya ada manfaatnya sedikit lah. Oke, thank you so much for watching. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.